Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi di hari yang baru, di minggu yang baru. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku HKBP dari nomor 44 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Senin 27 Desember 2021 dari kitab Injil Matius pasal 2 ayat 13 mengatakan, setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Asa dunglau nasida Roma suruh-suruan ni Tuhani di ida si Joseph di nipina namadok tuibana hehe maho boan madak danaki rap dohot inanai maporus ma hamu tutano Misir disima hamu jolo paimaro muse hatakku ainanaing luluan nisi Herodes dodak danaki asa bunuonna." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, sikap tulus hati mendapat perhatian dalam Alkitab. Yusuf disebut sebagai orang yang tulus hati, Matius pasal 1 ayat 19. Alkitab menyertakan buktinya. Dalam kitab Injil Matius pasal 1 ayat 24, Matius memperlihatkan ketaatan Yusuf terhadap kehendak Allah. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Kini dalam renungan harian ini, Yusuf kembali memperlihatkan hal yang sama. Mereka bangun dan mengambil anak bayinya. Serta Maria ibunya lari ke Mesir. Bagaimana kita menilai ketulusan hati seseorang? Pasti tidak mudah. Banyak orang sering tertipu oleh penampilan luar seseorang yang kelihatannya tulus. Sesungguhnya ia melakukan hal jahat di belakang kita. Ketulusan hati tidak bisa hanya sepintas penilaian saja, melainkan perlu dibuktikan seiring berjalannya waktu. Itulah yang diperlihatkan oleh penulis Injil Matius mengenai Yusuf. Selain Yusuf, ada 3 orang lainnya yang juga tulus dalam memberi. Tradisi Suriah menyebut nama-nama mereka ketiga orang Majus dari timur, Larpandat, Hormisdas, dan Gusnasaf. Dalam tradisi Eropa, berasal dari tradisi yang diperoleh sejak abad ke-7 dengan nama Kaspar
Melkior, dan Belsasar. Orang Majus adalah mereka yang membawa persembahan kepada Yesus. Melkior mempersembahkan emas kepada Yesus sebagai persembahan kepada seorang raja. Kaspar mempersembahkan kemenyan, suatu persembahan yang layak bagi yang ilahi. Dan orang yang ketiga, Beltasar, mempersembahkan mur yang menandai bahwa anak manusia akan mati. Setelah orang-orang Majus kembali ke negerinya melalui jalan lain, Matius mengisahkan bagaimana malaikat Tuhan kembali mendatangi Yusuf. Ia memberitahukan agar Yusuf lari ke Mesir bersama keluarganya, sehingga mereka tidak ditemukan oleh Herodes yang ingin membunuh Yesus. Matius mencatatkan bagaimana respons Yusuf dalam menaati kehendak Allah. Ia pun bangun, lalu diambilnya Yesus sang bayi dan ibunya. Malam itu juga mereka menyingkir dan tinggal di Mesir. Yusuf tidak menunda-nunda melakukan kehendak Allah. Ketaatan Yusuf kepada Allah telah membuat dirinya menjadi alat dalam menggenapi nubuatan Nabi Hosea. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Hosea pasal 11 ayat 1. Saudara-saudara, bahwa ketulusan hati bukan sekedar kerelaan melakukan kebaikan tanpa pamrih kepada orang lain, melainkan rela melakukan kehendak Tuhan tanpa keraguan. Itulah yang dibuktikan oleh Yusuf dalam kehidupannya. Karena ketulusan hatinya melaksanakan kehendak Tuhan, ia dipakai Tuhan menjadi alat penggenapan firman Tuhan dan berperan dalam rangkaian rencana keselamatan yang dari Tuhan. Maka kita pun mari dengan taat dalam hati yang tulus bersegera melakukan firman Tuhan sembari mempersembahkan yang terbaik dari kehidupan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kekal, kami mengucapkan syukur kepadamu atas penggenapan rencanamu dengan mengutus anakmu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami dibebaskan dari dosa dan maut. Tolonglah kami untuk bersuka cita dengan memuji syukur karena menyadari kehadiranmu di tengah-tengah kehidupan kami. Tolong dan kuatkanlah kami menghindari segala kejahatan. Biarkanlah tumbuh rasa cinta kasih kami, supaya kami mencintai Tuhan dengan hati tulus, dengan segenap hati dan jiwa, dan dengan segenap kekuatan kami, mempersembahkan yang terbaik dari hidup kami kepada Tuhan, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 44 ayat 1. Bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.